Tapi masih hari ini ada orang yang mengakuinya, sama saja orang itu adalah dengan menyakiti Rasulullah Muhammad SAW. Setiap umat Islam wajib untuk menjaga kemuliaan Rasulullah dan keturunannya ila yaumil qiyamah. Dari keturunan Rasulullah lah akan muncul Imam Mahdi. Kalau hari ini kita menerima pemalsu nasab untuk diakui sebagai Rasulullah, berarti siap-siap kita akan menerima munculnya Imam Mahdi palsu dari mereka. Kalau Imam Mahdi palsu muncul yang akan melawan daripada Dajjal, maka berarti mereka atau Imam Mahdi palsu ini sebenarnya bukan untuk melawan Dajjal. Dia mengatakan dia melawan Dajjal, padahal dia termasuk bagian daripada Dajjal itu. Dia mengatakan membawa manusia ke surga, padahal dia membawa manusia ke neraka. Dia mengatakan bahwa dia akan membela agama, padahal dia menghancurkan agama. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang itu hari ini. Katanya orang-orang yang membicarakan nasab mereka adalah orang-orang pemecah belah umat. Bukan memecah belah umat. Kita ingin menyelamatkan saudara kita dari kebohongan ente yang ngaku cucu Nabi. Kalau ente masih mengaku cucu Nabi, ingin diterima pengakuannya, tes DNA-nya mana? Kitab nasabnya abad 8 mana? Kitab nasabnya abad ke-7 mana? Kitab nasabnya abad ke-6 mana? Kitab nasabnya abad ke-5 mana? Abad ke-4 mana? Tidak ada. Orang hari ini diwajibkan untuk menerima mereka cucu Nabi dengan husnudzon, tanpa ada data, tanpa ada sejarah, tes DNA-nya G yang melambangkan mereka itu bukan orang Arab. Bagaimana cucu Nabi bukan orang Arab? Kalau cucu Nabi bisa bukan orang Arab, berarti kita sama saja qadzaf terhadap istri Nabi, pernah berhubungan dengan bukan orang Arab. Na'udzubillah. Jangan sembarang konsekuensi. Ini katanya ada yang nuduh kita qadzaf. Ketika kita mempertanyakan nasab mereka dan memutuskan mereka bukan cucu Nabi, katanya qadzaf. Qadzaf pada siapa? Yang qadzaf itu adalah orang-orang yang DNA-nya G kemudian diakui sebagai keturunan Nabi, sementara Nabi Muhammadnya J1. Itu dia yang qadzaf, menuduh istri Rasulullah berzina. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ini konsekuensinya berat sebenarnya. Sudah jelas secara ilmu biologi, anak dan ayah harus sama, haplogrup-nya J. Satu kalau dia itu turunan bangsa Arab, kakeknya juga harus J1, buyutnya juga harus J1. Jangga, wareng, kerepak, balung, utek-utek, gantung, siwurnya itu harus J1. Sampai Sayyidina Husain harus J1, sampai Sayyidina Ali harus J1, Abu Thalib harus J1. Nah kemudian hari ini ada orang yang ngaku keturunan Sayyidina Ali, keturunan Nabi Muhammad, haplogrupnya G, kemudian diterima oleh kita. Ini adalah qadzaf kepada leluhur-leluhur daripada Rasulullah sendiri, atau salah satu di antara istri-istri mereka. Bisa istrinya Sayyidina Ali, naudzubillah. Bisa istrinya Rasulullah, naudzubillah. Bisa istrinya Abu Thalib, naudzubillah. Karena Abu Thalibnya seluruh orang-orang yang mengaku sebagai Bani Hashim, keturunan daripada Quraisy, itu sudah terdeteksi secara konklusif bahwa orang Arab itu haplogrupnya J1, bahwa keturunan Nabi itu harus ada kode-kode Bani Hashim, bahwa keturunan Sayyidina Ali harus ada kode-kode Sayyidina Ali, FGJ 1000, 15.000. Keturunan daripada Sayyidina Husain ada kode-kode Sayyidina Husain. Hari ini orang yang tidak ada kode daripada Sayyidina Ali,
tidak ada kode daripada Sayyidina Husain, haplogrunya saja itu dia G, masih diterima dengan husnudzon sebagai bagian keturunan Nabi Muhammad. Ini adalah menyakiti hati Rasulullah Muhammad SAW. Ditakutkan dari mereka mati dalam keadaan husnul khatimah, dan Nabi Muhammad tidak akan lagi mau melihat mereka sebagai umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Orang-orang yang menyakiti keluarga Rasulullah adalah orang-orang yang hari ini menerima haplogrup G sebagai keturunan baginda Nabi. Ini jelas menyakiti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dari TSDN. Dari kitab nasab tidak ada sama sekali. Sebelum mereka mengaku di abad 9, abad 895, mereka ngaku jadi cucu Nabi. Bikin kitab namanya Al-Burhatul Musyiqah. Sementara keluarga Nabi dan keturunannya sudah dicatat sejak abad kedua Hijriah. Abnaul Imam di Misra wa Syam 199 Hijriah, abad kedua, dicatat oleh Ibrahim Tabaqata. Siapa saja keturunan dan cucu Rasulullah. Padahal baru 150 tahun Nabi Muhammad wafat. Kemudian dicatat di abad kedua, dicatat di abad ketiga, dicatat di abad keempat, kelima, keenam, terus sampai abad ke-9. Dan di abad ke-9 Ummatul Talib Al-Kubra itu mencatat keturunan Nabi, tapi tidak mencatat Ba'lawi ini sebagai bagian daripada keturunan Nabi Muhammad. Itu masih di abad 9, karena masih disitulah mereka mulai mengaku. Mereka mengaku 895. Ummatul Talib itu 820-an. Itu 820 belum dicatat sebagai cucu Nabi. Kemudian beberapa puluh tahun kemudian mereka menulis sendiri bahwa mereka turunan Nabi. Dan itu pun bukan di dalam kitab nasab. Kitab nasab yang pertama mencatat mereka itu abad ke-10, An-Nafah Al-Ambariyah. Kemudian Tuhfatul Talib abad ke-10, baru mencatat Alwi sebagai keturunan Nabi. Dan itu pun dikatakan dalam kitab itu tidak berdasarkan kitab sebelumnya. Cuma saya nemu kertas satu lembar yang mengatakan mereka turun Nabi, saya catat. Jadi ini kitab An-Nafah Al-Ambariyah dan Tuhfatul Talib itu tidak bisa dijadikan referensi, karena pengakuan dia sendiri dalam kitabnya bahwa saya mencatatnya hanya mawajadtu fi ba'dit ta'alib, apa yang aku temukan dari secari kertas saja, bukan berdasarkan kitabul usul, kitab-kitab yang ada sebelumnya. Jadi kalau misalnya kitab Tuhfatul Talib ini ditanya dari mana dia mendapatkan kabar bahwa yang namanya Alwi keturunan Nabi, dari kitab nasab mana coba referensinya? Tidak ada. Karena kitab-kitab nasab mulai dari abad ke-8 sampai ke bawah hanya mencatat anaknya Ahmad bin Isa itu 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Lihat di dalam kitab abad ke-5 Muntaqilah At-Talibiyah. Lihat dalam kitab As-Syajarah Al-Mubarakah. Kitab-kitab nasab yang lebih tua tidak mengkonfirmasi mereka sebagai turun Nabi. Lalu kiai-kiai sekarang ini, kiai-kiai sekarang yang membela nasab Balawi ini seperti pengarang kitab Al-Husam Al-Maslul, ini nulis kitab, ini kiai dari Sukabumi. Apakah di dalamnya ada dalil-dalil dari kitab nasab abad ke-8, ke-7, ke-6, ke-5? Tidak ada sama sekali. Dia menulis pembelaan terhadap Balawi hanya dari kitab-kitab pengakuan Balawi, kitab-kitab Balawi sendiri. Dan kitab ini Al-Husamul Maslul ini sudah saya jawab dalam kitab saya berbahasa Arab, I'anatul Akhyar fi Jawabi Abdillah Mukhtar. Silakan dibaca kitabnya. Kalau ini kitab bahasa Arab tapi bahasa Indonesia, ada bahasa Indonesianya. Kalau kitab saya itu kitab bahasa Arab Kholisun Mukhlisan, jadi bahasa Arab saja. Untuk apa? Untuk para kiai-kiai. Kalau ditanya
Ahmad bin Isa ke Yaman. Ke Yaman, makamnya ada. Di dalam kitab ini ada gambarnya. Beliau dengan makamnya Ahmad bin Isa. Ini makam Ahmad bin Isa, menunjukkan bahwa Ahmad bin Isa itu ada karena makamnya ada. Dan dijawab oleh Lutfi bin Yahya, ini makamnya. Makam palsu hari ini bisa ada, sebenarnya orangnya tidak ada. Jadi nggak usah kita yang jawab tentang masalah makam. Lutfi bin Yahya bisa jawab, dia bisa menciptakan makam-makam yang orangnya dulu tidak ada. Ya kan? Lah, makam itu Bapak, makam-makam itu ada yang palsu, ada yang benar. Makam itu. Siapapun orang bisa bikin makam. Ada orang nggak tahu keturunannya siapa ke atas. Hari ini tinggal bikin makam-makam aja di tengah hutan. Dia bikin silsilah, saya bin Jamron, bin Jamrud, bin Jamron, bin Yahya, bin Jamrin. Lalu kita bikin di hutan Kalimantan 1 Jamrud, dibikin tanggalnya, dibikin bahwa dia sultan masa lalu. Kemudian di hutan Sulawesi kita bikin lagi makam 1. Lalu diurut, ini makamnya di Kalimantan, ini makam di Sulawesi. Bisa saudara. Dan itu yang terjadi dengan Ahmad bin Isa yang ada di Yaman. Ahmad bin Isa orang Madinah dan dia tidak diketahui makamnya. Siapa orang yang bisa menunjukkan dalil satu pun dari kitab-kitab masa lalu yang ada di sekitar Ahmad bin Isa itu dinyatakan ada eksistensinya, yaitu di abad ketiga dan keempat, yang mengatakan Ahmad Isa pernah hijrah ke Yaman, ayat. Tidak ada sampai abad ke-9, sampai Ali As-Sakran menciptakan sendiri bahwa Ahmad bin Isa pergi ke Yaman. Kemudian dia mengatakan anaknya tambah 1 Ubaid jadi 4. Kitabnya kitab apa? Al-Burhatul Musiqah juga di abad ke-9 Hijriah, 895 Hijriah. Ditanya adakah kitab abad ke-8 yang mengatakan Ubaid itu sebagai cucu Nabi? Tidak ada. Kitab nasab di abad ke-8 tidak ada. Kitab nasab di abad 7 tidak ada. Kitab nasab di abad 6 tidak ada. Kitab nasab di abad ke-5 tidak ada. Kitab nasab di abad ke-4 di mana Ubaidillah itu hidup tidak ada. Nah, kalau tidak ada demikian, lalu berdasar apa Anda kiai-kiai itu menerima Bahlawi ini sebagai cucu Nabi? Tidak ada dalil. Anda melawan Al-Quran, melawan perintah Allah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, dan jangan kau ikuti sesuatu yang kau tidak ada ilmu di sana. Ini dosa besar ini para kiai-kiai mengakui Bahlawi sebagai cucu Nabi. Dosa besar, dzambun kabir. Yajibu alaihim nar illam yatubu. Kalau tidak tobat, neraka. Yakin, seyakin-yakinnya mereka neraka. Kenapa? Karena sudah jelas 1 tambah 1 itu 2. Dia katakan 22. Pokoknya 1 tambah 1 22. 1 tambah 1 itu 2, 2-nya 1. Tidak bisa. Saya husnudzon bahwa 1 ini sebenarnya 11. 1 yang satunya sebenarnya 11. Jadi 11 tambah 11 itu 22. Nggak bisa, ini sudah nyata 1. Ininya tambah 1. 1 tambah 1 2. Nggak bisa. Kita husnudzon 1 ini sebenarnya ada di sampingnya angka 1 lagi. Jadi 1 itu 11. Tambah 11 sama dengan 22. Ini orang yang model begini sama dengan orang yang hari ini menerima Bahlawi sebagai cucu Nabi. Diskusi terdayakan, diminta dalil-dalil, tapi mereka menganggap orang-orang yang membatalkan nasab Bahlawi bukan keturunan Nabi, bil yakin, itu sebagai orang-orang pemecah belah umat. Yang pecah belah umat Rasulullah itu ente, yang bakalnya nanti di hari kiamat. Orang akan menjadi bingung, orang akan menjadi tidak bisa membedakan mana Imam Mahdi asli dan mana Imam Mahdi palsu. Jangan-jangan mereka tidak percaya adanya Imam Mahdi. Dikatakan di dalam
ajaran Ahlussunnah wal Jamaah bahwa nanti di hari kiamat Imam Mahdi itu akan keluar dari mana? Dari keturunannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau sekarang ini keturunan palsunya kita biarkan, bisa jadi keturunan palsu ini yang akan mengaku sebagai Imam Mahdi apa kiamat nanti. Dan ini berbahaya buat persatuan umat Islam dikala umat Islam sedang menghadapi Dajjal, menghadapi apa namanya itu pasukan Ya'juj Ma'juj di masa depan. Ini luar biasa. Konsekuensinya berat. Husnudon kepada sesuatu yang jelas sudah nyata. La ibrata bil dhannil bayyin khata'u. Tidak bisa dihitung dan yang sudah nyata salah. Balawi bukan cucu Nabi ini sudah nyata salahnya, sudah jelas terputus, kitabnya tidak ada, nasabnya bukan orang Arab. Kenapa masih menerima Balawi sebagai cucu Nabi? Kecuali mereka memang ingin menyakiti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, bawa sebelum mati. Sebelum mati masih saja membela-bela. Yukhafu alaihi su'ul khatimah. Yukhafu alaihi su'ul khatimah illam yatub. Liman qabila anna Ba'lawi min dirati Rasulillah yukhafu alaihi su'ul khatimah illam yatub. Tuh hala, tuh hala, tuh hala. Insyaallah yughfar lahu. Kalau tidak tobat bahaya. Kecuali belum ada dalil. Dulu orang-orang tua kita insya Allah masuk surga. Dulu sebelum tahun 2022 orang yang mengakui Balawi sebagai cucu Nabi mati mengakui Balawi cucu Nabi, insya Allah diampuni. Tapi setelah tahun 2022 siapa saja yang mengakui Balawi sebagai cucu Nabi kemudian dia mati dalam keadaan membela Balawi sebagai pengakuan sebagai cucu Nabi, yukhafu alaihi su'ul khatimah. Bahaya urusannya ini. Kenapa? Karena memang sudah tidak ada salah sedikit pun bisa dikatakan Balawi sebagai cucu Nabi. Tidak ada satu pun celah. Dulu waktu pertama kali saya masih bisa mengatakan ini adalah penelitian bisa salah. Tetapi dialektika selama 2 tahun ini mengerucut pada suatu kesimpulan bahwa memang mereka ini betul-betul memfabrikasi dan menciptakan nasab itu di abad 9 sebelumnya sama sekali tidak ada. Nah ini yang tugas kita di Jawa Barat ini adalah untuk memberikan pemahaman itu. Wah katanya nanti mau memecah belah umat. Ya Nabi Muhammad datang ke Arab Saudi di Saudi ketika membawa kebenaran Islam. Ya tentu ada yang menerima ada yang menolak. Yang menolak dari Bani Hashim ada Abu Lahab, pamannya Nabi. Yang menerima dari keluarga Nabi ada siapa? Hamzah, Abbas. Berperang mereka. Tapi ujungnya qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batil kana zahuqa. Yang benar pasti menang. Yang menang pasti benar. Enggak. Yang benar pasti menang. Kalau ada orang batil menang itu sementara, tapi ujungnya dia akan hancur, kalah, hancur. Itu Al-Quran yang mengatakan wa qul ja'al haqqa wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ini yang harus ditanamkan kepada para pengurus Jawa Barat, pengurus wilayah, pengurus DPD, bahwa kita ini walaupun orang-orang lemah ilmu, lemah duit, tetapi tugasnya mirip kepada Rasulullah, mirip dengan para sahabat-sahabat masa lalu, melawan orang-orang kufar Makkah,
melawan orang-orang musyriki Makkah yang luar biasa. Mereka menguasai sumber daya di Mekah waktu itu, baik sumber daya ekonomi maupun menguasai sumber daya kepemimpinan. Tetapi Rasulullah munfaridan, sendirian saja pertamanya, dengan keyakinan yang luar biasa. Kemudian istrinya ikut, kemudian siapa? Imam Ali, ponakannya, bukan ponakan, sepupunya ikut, kemudian Abu Bakar ikut, kemudian Sayyidina Umar ikut, lama-lama kemudian banyak, dan akhirnya menjadi kekuatan di dunia hari ini yang paling tinggi dari sisi keyakinan kepada Tuhan adalah di antaranya agama Islam. Walaupun belum mayoritas di dunia ini, para dulur-dulur sekalian, Islam itu bukan mayoritas. Yang sekarang mayoritas adalah Kristen. Islam nomor 2. Nomor 2 itu Islam. Tapi pertumbuhan terbesar sejak beberapa puluh tahun ke belakang, diprediksi Islam akan menjadi mayoritas beberapa puluh tahun lagi. Ke depan itu kita bermusuh dalam tanda